Sepanjang hari yang kamu tahu hanya makan. Baiklah. Jangan bilang aku memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan membawamu makan sekarang. Kamu tidak lapar makan? Ini makanan anjing. Kamu menyuruhku makan makanan anjing. Sudah cukup bagus kamu dapat makanan anjing. Kami sudah menopangmu selama 10 tahun. Kamu seharusnya bersyukur. Jika aku jati kamu, dan punya penyakit seperti ini, aku akan mati saja. Dan masih membebani adikmu sendiri. Dulu, saya dengan susah payah mengelola sebuah perusahaan selama lebih dari 1 dekade, dan memberikannya kepada Yudi. Bagaimana kamu bisa memperlakukan saya seperti ini? Kamu memberi kami perusahaan yang rusak, yang keuntungannya memburuk setiap tahun. Nilai pasar saat ini bahkan tidak mencapai 100 juta. Properti yang kamu berikan kepada kakak ketiga. Dan aset kendaraan bernilai 300 juta. Dan apa yang kamu berikan kepada kakak keempat? Tabungannya cukup baginya untuk hidup mewah. Seumur hidup. Apa yang kamu berikan kepada kami? Aku pikir kamu sengaja menyiksa kami. Kamu tidak berguna. Kamu tidak lapar. Makan. Silakan makan. Makan, ayo makan. Kamu tidak makan kan? Makan, aku menyuruhmu memakannya. Kamu tidak berguna. Rumah Chen Yosan. Kakak sulung, kenapa kau di sini? Belum 7 hari. Kakak ketiga. Kakak sulung merindukanmu. Saya ingin datang menemuimu. Kau tidak sehat. Di luar berangin. Jangan sampai masuk angin. Kakak sulung, babi rebus ini. Kau mengajariku cara membuatnya. Cicipi dan lihat apakah rasanya pas. Baiklah, saya akan mencobanya. Ini persis rasanya. Kalau begitu kakak sulung makanlah lebih banyak. Kamu makan juga. Chen Yoshan, aku tahu kau ada di dalam. Kau tidak bisa bersembunyi. Jika kau tidak membuka pintu, aku akan mendobraknya. Kakak ketiga, ada apa ini? Kakak sulung, kau harus membantuku kali ini. Chen Yoshan, mari kita lihat di mana kau bisa bersembunyi. Kakak Hai, tolong beri aku 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Aku pasti akan membayarmu kembali setelah 2 hari. Aku tidak percaya padamu saat kau mengatakan itu. Sudah berapa lama kau menunda pembayaran ini? Jika kau tidak membayar hari ini, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Aku akan membayar sekarang. Bayar sekarang. Kakak sulung, pinjami aku uang. Setelah aku memulihkan kerugianku, aku akan mengembalikannya padamu dengan bunga. Kamu berjudi. Kakak sulung, aku benar-benar tidak menyangka akan kalah sebanyak ini. Aku salah, aku bukan manusia. Aku gagal memenuhi harapanmu padaku. Tolong percayai aku sekali lagi. Setelah kau membantuku membayar kembali uangnya, aku pasti tidak akan berjudi lagi setelah ini. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Bantu aku kali ini saja. Kali ini saja ya. Berapa banyak utangmu pada mereka? Tidak banyak. 10 juta. Apa? 10 juta. Kakak sulung, 10 juta ini bagimu. Bukanlah banyak kan? Dulu saat kau mendirikan grup Chen, bukankah kau memberi kami para saudara, masing-masing dari kami beberapa ratus juta? Kau pasti masih punya sisa kan? Saya sudah membagikan semua uang kepada kalian bertiga adik-beradik. Bagaimana mungkin saya masih punya 10 juta? Tidak ada uang, karena dia tidak punya uang. Kalau begitu aku akan mematahkan salah satu kakimu. Kakak adikku punya uang. Kau pernah dengar grup Chen kan? Kakak sulungku mendirikannya sendiri. Dia pasti punya uang. Kakak sulung, cepat berikan uangnya pada mereka. Berikan uangnya pada mereka. Kakak sulung, cepat berikan uangnya pada mereka.
Kau tidak akan memberikannya kan? Aku akan mengambilnya sendiri. Wanita sialan, di mana uangnya? Di mana uangnya? Berikan uangnya, berikan uangnya, berikan. Pukul dia. Berhenti memukul. Berhenti memukulnya, berhenti memukulnya. Tolong berhenti memukulnya. Berhenti. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kau tidak bisa meminjam uangnya, sampai saat itu, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Ayo pergi. Pergi. Ini adalah adik laki-laki baik yang saya besarkan sendiri. Xiaomi, Villa Chen Xiaomi. Xiaomi, hari ini ulang tahunmu. Kita harus bersenang-senang malam ini. Kita tidak akan pulang sampai mabuk. Kami tidak akan pergi sampai kami mabuk. Kami tidak akan pergi sampai kami mabuk. Xiaomi, siapa ini? Kenapa mereka duduk di depan pintumu? Jangan bilang, mereka pengemis dari suatu tempat. Lihat penampilannya. Sangat kotor dan bau. Menjijikkan. Xiaomi, kamu sudah kembali. Xiaomi, apakah ini kerabatmu? Siapa ini? Xiaomei, bukankah kakakmu adalah ketua grup Shen? Bagaimana bisa keluargamu punya kerabat semiskin itu? Dia pengasuh keluarga kami. Jadi dia pengasuh. Aku sudah tahu. Keluarga Xiaomi semuanya orang kaya. Bagaimana mungkin mereka punya kerabat semiskin itu? Karena dia pengasuh, maka dia harus melayani kita dengan baik malam ini. Xiaomei, cepat buka pintunya, Xiaomei. Suho pacar Chen Xiaomi. Nani, kenapa kau hanya berdiri di sana? Masuklah dan potongkan buah untuk kami. Nani, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi potong buahnya. Kenapa kamu melamun pengasuh? Apa kamu belum mau memotong buah? Dan ambil 2 botol anggur. Ada apa denganmu pengasuh? Kamu bahkan tidak bisa memegang sebotol anggur dengan benar. Xiaomei, Nanimu memecahkan anggurmu. Dia harus dihukum berat. Kalau tidak, dia akan berpikir dia adalah majikan di sini. Tidak apa-apa, hanya sebotol anggur. Kita punya banyak di rumah. Kamu tidak bisa bilang begitu. Memecahkan anggur merah itu masalah kecil. Tapi membiarkan pengasuh menginjak-injakmu, itu masalah besar. Ya, dia harus dihukum. Hukum dia. Benar. Hukum dia. Hukum. Berat. Xiaomei, dia bukan kerabatmu kan? Kau tidak akan berani menghukumnya kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku punya kerabat menjijikkan seperti itu? Kalau begitu hukum dia. Xiaomi, kamu tidak benar-benar akan menghukumku kan? Xiaomi, pukul dia.
Lihat dia sekarang. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Saya telah memberikan seluruh hidup saya. Hanya untuk membesarkan 3 orang, tak tahu berterima kasih. Kakak keempat ada apa? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba pingsan. The film was translated and narrated by M Media. Jangan takut, dia masih bernapas. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kakak kedua. Kakak sulung sudah menderita kanker stadium akhir. Meski dibawa ke rumah sakit, dia takkan sembuh. Hidupnya tidak ada nilainya lagi. Maksud kakak kedua? Maksud kakak kedua. Selagi kakak sulung masih bernapas, biarkan dia membantu kita sekali lagi. Tolong. Bagaimana kita bisa membantu? Kakak kedua, kau terlalu cerdik. Kapan kau membeli asuransi itu? Jika polis asuransi berlaku, masing-masing dari kita bisa mendapatkan 50 juta. Dengan begini, perusahaanku bisa bangkit kembali. Dan aku bisa melunasi uang pinjaman dari kakak Hai. Kalau begitu, aku bisa hidup. Hidup foya-foya lagi. Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak kedua, kakak ketiga, adik keempat. Tolong cepat bantu. Bawa kakak sulung ke rumah sakit. Apa kau sudah lupa siapa yang membesarkanmu sejak kecil? Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Kau punya hati nurani. Kalau begitu kau bawa kakak sulung ke rumah sakit sendiri. Ayo pergi. Kakak sulung. Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Aku pasti akan memastikan dokter menyelamatkan kakak sulungmu. Kakak sulung. Bertahanlah sebentar lagi ya. Bertahanlah sebentar lagi. Kita hampir sampai di rumah sakit. Kakak sulung, tolong bertahanlah sebentar lagi. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang terakhir di sisi saya adalah Xiao Jing. Maafkan saya, Xiao Jing. Saya salah sepanjang hidup saya. Terlalu salah. Semuanya. Hari ini, saya ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Ketua Chen. 3 ketua muda Chen belum mengucapkan selamat ulang tahun. Umumkan setelah ucapan ulang tahun. Masalah penyerahan perusahaan kepada tuan muda kedua Chen. Tidak perlu. Sepertinya kakak sulung tidak sabar untuk menyerahkan perusahaan kepada kakak kedua. Bahkan segmen pemberian hadiah dilewati. Kakak kedua, kau akan mengambil alih posisi ketua grup. Selamat. Adik ketiga. Properti dan kendaraan kakak sulung, semuanya akan diwariskan kepadamu. Kekayaan bersihmu tidak kurang dari milikku. Pada saat itu, kakak kedua dan kakak ketiga masih akan membutuhkan perhatianmu yang berkelanjutan. Kakak keempat, mungkin saat itu, kau yang harus menjaga kami. Kakak sulung bilang. Dia memberikan semua tabungannya padamu. Kudengar itu 9 digit. Apa itu benar? Bagaimana bisa itu palsu? Kakak sulung biasanya paling menyayangi adik keempat. Dia pasti meninggalkan yang terbaik untuk adik keempat. Ya. Selamat tuan muda kedua Chen. Tolong jaga kami di masa depan. Selamat tuan muda kedua Chen. Sama denganmu. Siapa orang ini? Berpakaian sangat lusuh tapi berani masuk. Apa kau tidak tahu? Ini adalah anak kelima keluarga Chen. Nona kelima Chen. Dia hanya anak angkat yang tidak diinginkan. Bukan benar-benar anggota keluarga Chen. Lihat, dia mungkin bahkan tidak punya undangan. Dia pasti menyelinap masukan. Hentikan. Itu Xiao Jing. Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini adalah ulang tahun kakak sulung. Aku datang untuk memberinya ucapan selamat.
Kau datang untuk memberi restu pada kakak sulung. Kau mau klaim aset keluarga Chen kan? Tidak, aku tidak. Chen Jing, aku menyarankanmu untuk tahu diri. Ini keluarga Chen. Aset kakak sulung. Semuanya ditinggalkan untuk kami. Kamu beban yang merugikan uang yang dipungut. Berani mengincar properti kami. The film was translated hanya angan-angan and belaka. narrated by M Media. Apa ini? Kartu ucapanku. Zaman apa ini? Masih membuat kartu ucapan. Dasar udik. Cepat ambil barang-barangmu dan pergi. Xiaojin, kamu jelas tahu kakak sulung tidak menyukaimu. Namun kamu masih datang ke sini untuk membuat masalah. Cepat pergi, pergi. Keamanan bawa dia keluar dari sini. Lepaskan aku. Berhenti. Lihat dirimu. Kau membuat kakak sulung tidak senang lagi. Kau benar-benar pembawa sial. Kakak sulung, jangan marah. Jangan pedulikan pembawa sial ini. Benar, dia terus mempermalukan kakak sulung. Dan dia bicara tentang kebaikan pengasuhan. Kau cuma mau klaim aset keluargaku. Aku tidak punya. Tidak. Kalau begitu keluar. Kakak sulung, ini kartu ucapan yang kubelikan untukmu. Selamat ulang tahun. Hadiah yang begitu lusuh. Dan kau berani memberikannya. Apa kau mencoba memberitahu semua orang bahwa keluarga Chen kami telah menganiayamu? Xiaojing, aku tidak bermaksud mengkritikmu. Kamu seharusnya memberikan sesuatu yang berharga. Siapa yang mau barang seperti ini? Xiaojing. Aku hanya datang untuk berterima kasih padamu. Karena telah membesarkanku. Jika kau sangat tidak menyukaiku, maka mulai sekarang aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Xiaojing, saya tidak bermaksud mengusirmu. Saya sedang berpikir. Ketika adik saya bilang itu, bagus. Saya rasa kamu hanya ingin memperebutkan warisan. Aset keluarga Chen kita. Tidak akan memberimu satu sen pun. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu bukan lagi anggota keluarga Chen. Pergi dari sini. Sudahlah, apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Aku akan mengungkapkannya melalui tindakan saja. Xiaojing, tunggu sebentar. Kakak sulung ada yang ingin memberitahumu. Kurasa kakak sulung ingin mengumumkan secara terbuka pemutusan hubungan dengannya dan mengusirnya dari keluarga Chen. Kamu benar. Jin, tunggu saja untuk dipermalukan oleh kakak sulung dan menjadi anjing jalanan. Meskipun kakak sulung ingin mempermalukanku, aku tidak bisa pergi. Semua yang terjadi hari ini akan menjadi caraku untuk membalas budi kakak sulung karena telah membesarkanku. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah muncul di hadapan kakak sulung lagi. Semuanya. Selamat datang di pesta ulang tahunku. 20 tahun yang lalu, orang tuaku meninggal dunia. Mempercayakan ketiga adik mereka yang masih kecil kepadaku. Dan aku tidak mengecewakan harapan mereka. Membesarkan ketiga adik hingga dewasa. Sekarang, 20 tahun telah berlalu. Misiku juga sudah selesai. Selamat kakak kedua. Selamat tuan muda kedua. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk menyerahkan grup Qin kepada adik kelimaku Qing Jing untuk dikelola. Ada apa ini? Bukankah mereka bilang perusahaan akan diberikan kepada tuan muda kedua Chen Yude? Tepat sekali. Kakak sulung, apakah kamu bingung? Kamu bicara omong kosong. Tolong jangan hiraukan semua orang. Kakak sulungku hanya salah menyebut nama. Kakak sulung tidak apa-apa. Ulangi lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan grup Chen yang kudirikan sendiri kepada adik kelimaku Qing Jing untuk dikelola. Setelah Qing Jing lulus, dia akan langsung mengambil alih posisiku dan menjadi ketua baru grup Qin. Semuanya mohon sambut dia. Kakak, ada apa ini? The film was translated and Kakak kedua, narrated cepat by pikirkan M sesuatu. Media. Selanjutnya, aku ingin mengundang adik kelimaku Qing Jing untuk memotong kue bersamaku. Ayo,
Kakak sulung sebenarnya menyerahkan perusahaan kepada wanita sialan ini, Chen Jing. Kakak kedua, apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Chen Yude, bukankah kau bilang kakak sulungmu akan memberimu grup Chen? Ada apa sekarang? Ini pasti salah paham. Kakak tertua paling membenci Chen Jing. Dia tidak mungkin menyerahkan perusahaan kepada Chen Jing. Benar, kakak tertua ingin mempermalukan Chen Jing. Pertama dia akan mengangkatnya, lalu dia akan menjatuhkannya dengan keras. Pasti seperti ini. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Xiao Jing, kamu telah menderita banyak keluhan selama bertahun-tahun. Jangan takut. Aku akan mengganti semua keluhan yang telah kamu alami. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Kakak, selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Selamat ulang tahun. Ketua Chen. Selamat ulang tahun Ketua Chen. Terima kasih sudah datang. Baiklah. Xiao Jing, pergi ke ruang tunggu dulu. Aku akan menyusulmu setelah selesai di sini. Baiklah. Baiklah. Kakak tertua. Apa yang... The film was translated and narrated by M Media. Surat ini ditulis 4 tahun lalu. 4 tahun telah berlalu. Mungkin Qin Huai sudah menikah dan punya anak. Jika aku menelponnya sekarang, itu hanya akan membuat kita berdua canggung. Berharap. Xiao Mei, besok adalah ulang tahun Zhou Hao. Kemana kau berencana membawanya? Aku belum memutuskan. Xiao Mei, kau tidak berencana untuk tidak membantu Zhou Hao merayakan kan? Zhou Hao adalah idola. Jika kau tidak merawatnya dengan baik, banyak wanita kaya ingin jadi sugar maminya. Tepat sekali. Kamu sangat mencintai Zhou Hao. Kamu tidak akan keberatan mengeluarkan uang sekecil ini untuknya, Kang. Bagaimana mungkin? Aku hanya belum memikirkan mau pergi kemana. Tentu saja aku bersedia mengeluarkan uang untuk Zhou Hao. Aku hanya belum memikirkan mau pergi kemana. Menurutku, bagaimana kalau kita pergi ke Hotel Huang Ting? Hotel Huang Ting, bukankah itu satu-satunya hotel bintang 6 di kota Ninghai? Aku dengar semua orang yang makan di sana berasal dari kota Ninghai dan adalah orang yang berstatus. Betapa mahalnya makanan di sana. Lupakan saja, ini hanya ulang tahun. Mengapa harus dibuat begitu mewah? Lagi pula ini bukan demi uangnya. Zhou Hao, kau sangat baik padaku. Aku mencintaimu. Xiao Mei, lihat betapa perhatiannya Zhou Hao padamu. Dia sangat perhatian padamu. Bagaimana kau tega membiarkannya menderita? Baiklah, Hotel Huang Ting saja. Kebahagiaan Zhou Hao adalah yang terpenting. Xiao Mei, bukankah ini akan terlalu mahal? Tidak apa-apa. Kakak sulungku adalah ketua grup Chen. Hanya Hotel Huang Ting. Itu bukan apa-apa bagiku. Xiao Mei sangat murah hati. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Hotel Huang Ting.
Ini adalah hotel bintang 6. Lihatlah dekorasi ini. Ini sebanding dengan istana. Ayo cepat lihat ada makanan anak apa saja. Sepiring sayuran harganya 8.888. Bukankah itu terlalu mahal? Xiao Mei, kenapa kamu tidak memesan saja? Tidak apa-apa, pesan saja apapun, itu hanya sedikit uang. Kakak sulungku bilang. Dia akan memberikan semua tabungannya kepadaku. Berapa banyak uang itu? Kakak sulung Xiao Mei adalah ketua grup Chen. Tabungannya setidaknya 100 juta. Kurasa lebih dari itu. Tidak sebanyak itu. Hanya 2 atau 300 juta itu saja. Xiao Mei, kamu sangat beruntung. Baiklah. Kalian semua mau makan apa? Pesan saja apapun. Xiao Mei kita adalah seseorang yang tidak kekurangan uang. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Pesan. Pesan apapun yang ingin kamu makan. Aku ingin makan ini. Aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Aku mau makan yang ini. Yang ini. Aku akan makan yang ini. Kami sudah selesai memesan. Cepat sajikan hidangannya. Tunggu sebentar. Tadi kita hanya memesan hidangan. Kita tidak memesan minuman beralkohol. Hari ini ulang tahun Johao. Bagaimana The mungkin film kita was tidak minum alkohol? translated Tepat and sekali. narrated by Tapi, M-Media. aku lihat anggur termurah di sini adalah 100.000 per botol. Pelayan, keluarkan anggurmu yang paling mahal. Bawakan padaku. Baik. Xiao Mei, kamu terlalu baik. Pelayan minta tagihannya. Siapa yang akan membayar? Baik. Halo. Total Anda adalah 1.880.000 yuan. Bagaimana Anda ingin membayar? Sekali makan harganya 1.880.000 yuan. Ini terlalu berlebihan, bukan? Jika bukan karena Xiao Mei, teman yang begitu murah hati, kita tidak akan bisa makan ini seumur hidup kita. Tepat sekali. Bayar pakai kartu. Nona, saya minta maaf. Kartu ini tidak dapat diproses. Silakan coba kartu lain. Saya minta maaf. Kartu ini masih tidak dapat diproses. Yang ini juga tidak bisa diproses. Tidak mungkin. Kartu ini diberikan kepadaku oleh kakak sulungku. Tidak mungkin salah. Pasti mesin pos. Hotel Huangting milikmu yang bermasalah. Nora, Hotel Huangting kami. Tidak boleh ada yang rusak. Bagaimana kalau begini? Makanan ini masukkan ke tagihan grup Chen. Mereka akan membayarmu nanti. Ayo pergi. Nona, saya minta maaf. Nora, Hotel Huangting kami tidak memiliki aturan seperti itu. Apa kamu tahu siapa aku? Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dia adalah adik dari ketua grup Chen. Tepat sekali. Menyinggungnya. Berarti menyinggung grup Chen. Aku tidak tahu grup Chen manapun. Adik ketua. Yang aku tahu hanyalah kamu makan. Dan tidak membayar tagihan. Kamu. Baik, panggil bosmu kemari. Hanya 1.880.000 yuan saja. Apa kamu pikir aku tidak mampu membayarnya? Jika Anda mampu, maka tolong Nona bayar tagihannya. Atau, Anda juga bisa menelepon adik ketua Anda dan minta dia datang membayar tagihan. Kamu. Baik, kamu tunggu saja. Halo sekretaris Yang. Cek di mana Xiao Mei sekarang. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kakak sulungku adalah ketua grup Chen. Dia tidak punya waktu untuk mengurusi masalah sepele seperti ini. Bagaimana kalau begini? Kamu panggil bosmu kemari.
Aku akan berbicara dengannya secara pribadi. Memanggil bos kami juga tidak akan membantu. Anda tetap harus membayar tagihan. Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Percaya atau tidak? Aku akan menyuruh bosmu memecatmu. Benar, kamu hanya seorang manajer kecil, dan kamu berani berbicara dengan ketua grup Chen. Kakaknya seperti ini. Kamu tidak ingin hidup ya? Panggil bosmu kemari. Ada apa ini? Hindwei dokter. Ketua Qian. Orang-orang ini mencoba makan dan kabur. Kamu Kim Huai. Kamu adalah. Aku adik Chan Lin. Chen Xiaomei. Kamu bahkan pernah datang ke rumahku saat aku masih kecil. Waktu itu, aku baru sekitar 5 atau 6 tahun. Kamu adalah kakak Chen Lin. Ya. Aku tahu. Aku tahu kamu menyukaiku. Kakak sulung. Kakak sulung kamu sudah mencari keberadaannya. Aku bisa memberitahumu keberadaan kakak sulungku. Bisakah kamu benar-benar The memberitahuku film was keberadaan Chen Lin? translated and Tentu saja aku narrated bisa by memberitahumu. M-Media. Tapi, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Aku bisa langsung memberitahumu keberadaan kakak sulungku. Benar, cepat berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Berlutut dan minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Xiaomei, kamu benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar mengenal pemilik Hotel Huangtin. Aku dengar, pemilik Hotel Huangtin ini adalah pewaris keluarga Qian. Keluarga Qin berasal dari Shangjin, orang terkaya di Ninghai. Bahkan tidak layak disebut di mata keluarga Qian. Apa istimewanya itu? Selama aku mau, selebriti papan atas, dan tokoh-tokoh berpengaruh di ibu kota, semuanya harus menghormati saya. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ketua Qian, Nona muda ini dan temannya sedang makan di sini. Mereka memesan anggur termahal hotel, menghabiskan 1.880.000 yuan. Namun saat tiba waktunya membayar kartu mereka tidak bisa digesek. Karena dia adalah kakak Chen Lin. Maka tagihan ini dibatalkan. Dimengerti Ketua Qian. Saya akan segera membebaskan tagihan untuk Nona muda ini. Dibatalkan. Membatalkan tagihan saja tidak cukup. Hari ini, saya menuntut Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya. Berlutut, berlutut. Cepat berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut. Berlutut dan minta maaf. Tidak ada yang diizinkan untuk membebaskan tagihannya. Kakak sulung, Anda akhirnya datang. Saya sudah bilang kepada mereka bahwa saya adik Anda, tapi mereka tetap saja tidak mau mengalah. Anda harus membela saya. Ketua Chen, saya minta maaf. Saya gagal mengenali kepentingan Anda. Chen Lin. Qin Huai lama tidak bertemu. Tahukah kamu sudah berapa tahun aku mencarimu? Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan sekarang. Mari kita bicarakan tentang kita nanti. Baiklah. Kakak sulung, cepat suruh dia berlutut dan minta maaf kepada saya. Saya akan menyuruh yang ini. Berlutut dan meminta maaf kepada Nona muda ini. Siapa yang menyuruhmu berlutut dan meminta maaf? Kakak sulung, saya mengerti. Apakah menurut Anda, berlutut dan meminta maaf tidak cukup untuk memuaskan Anda? Kalau begitu saya sendiri yang akan memberinya pelajaran. Kakak sulung, memang seseorang harus berlutut dan meminta maaf. Tapi bukan dia yang harus berlutut dan meminta maaf. Itu kamu? Kakak sulung, apa maksud Anda? Alasan kartumu tidak bisa digunakan adalah karena aku menghentikannya. Kenapa? Bukan hanya aku akan menghentikan kartumu. Aku juga akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Kenapa kakak sulung, kenapa? Apakah Anda mendengarkan Chen Jing? Apa yang dikatakan wanita sialan ini? Kakak sulung, tolong jangan percaya padanya. Dia tidak ada hubungan darah dengan kita. Dia orang luar. Dia ingin menabur perselisihan di antara kita. Dia ingin menyakiti kita. Mengapa dia mencoba mengasingkan hubungan kita? Dia ingin. Dia menginginkan aset keluarga Chan kita. Apakah Anda lupa? Ketika dia kecil, dia bahkan mencuri uang dari keluarga kita. Dan Anda menangkapnya basah. Kakak dia yang mencuri uangnya. Bukan aku tidak mencuri. Dia yang lakukannya. Aku benar-benar bodoh. Xiao Jing itu murni dan baik hati. Bagaimana mungkin dia mencuri uang? Mencuri uang, hal semacam itu hanya seseorang seperti Chen Xiaomei. Si tidak tahu berterima kasih itu yang akan melakukannya. Kakak sulung, jangan kira aku tidak tahu. 100 yuan itu dari waktu kita kecil. Kamu yang mencurinya. Tidak.
Bukan hanya aku tahu tentang ini. Aku juga tahu bahwa satu sip perhiasan kelas atas di kamarku juga diambil olehmu. Dan kemudian kamu menjebak Xiao Jing. Tidak, kakak sulung. Saya tidak mencurinya. Anda sama sekali tidak boleh percaya apa yang dikatakan Xiao Jing. Dia orang luar. Anda harus percaya pada saya. Karena kamu tidak bisa dipercaya. Apa ini? Ini adalah bukti bahwa kamu menggadaikan satu sip perhiasan kelas atas itu. Chen Xiaomei, apalagi yang ingin kau katakan? Kakak sulung saya salah. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi. Saya tidak akan pernah mencuri lagi. Tolong maafkan saya kali ini saja. Baiklah ini yang terakhir kalinya. Kakak sulung tolong maafkan saya. Tamparan ini untukmu. Atas karaktermu yang korup. Atas hatimu yang jahat. Tamparan ini untukmu. Atas ketidakberterima kasihanmu. Atas sikapmu yang tak tahu berterima kasih. Anda gila kakak. Aku tidak gila. Justru karena aku tidak gila. Aku bisa melihat warna aslimu. Dia pembantu keluarga kita. Aku telah memberikan seluruh hidupku. Hanya untuk membesarkan 3 orang, tidak tahu berterima kasih. Lihat dia sekarang. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Chen Xiaomei. Mulai hari ini, kau bukan lagi adikku. Dan aku bukan lagi kakak sulungmu. Entah kau hidup atau mati. Entah kau baik atau jahat, itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Tidak kakak sulung saya salah. Saya tidak akan pernah mencuri lagi. Saya salah, saya akan berubah. Saya pasti akan berubah. Beberapa hal bisa diubah. Tapi karakter tidak akan pernah bisa diubah. Tidak. Anda tidak bisa meninggalkan saya. Anda adalah kakak kandung saya. Anda tidak bisa meninggalkan saya. Aku bukan kakak kandungmu. Aku ATM-mu. Apakah kau pernah benar-benar menganggapku sebagai kakakmu? Darah yang sama mengalir di antara kita. Kakak, apakah kau lupa pesan ibu dan ayah sebelum meninggal? Mereka menyuruh Anda untuk menjaga baik-baik. Saya dan kedua kakak laki-laki kita. Saya adalah adik yang Anda besarkan dengan tangan Anda sendiri. Kau masih ingat? Kau adalah adik yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Xiaomei, jangan takut. Sebelum fajar, kakak sulung pasti akan membawamu ke rumah sakit. Saat kau 8 tahun kau demam tinggi. Aku menggendongmu di punggungku. Dan berjalan 10 kilometer ke rumah sakit. Jika bukan karena aku, kau pasti rusak otak karena demam hari itu. Demammu mereda, tapi kakiku penuh dengan lecet berdarah. Hampir saja rusak, dan kau masih berpikir aku berutang padamu. Kakak sulung saya salah. Jangan tinggalkan saya. Kakak sulung. Kakak sulung. Aku akan membayar makanan ini hari ini. Anggap saja ini membeli putus persaudaraan kita. Jangan kakak sulung. Apa yang terjadi? Chen Xiaomei diusir dari keluarga Chen. Apakah Anda tidak dengar? Bukankah ketua Chen baru saja mengatakan bahwa dia memutuskan hubungan dengan Chen Xiaomei? Jadi itu berarti Chen Xiaomei bukan lagi sosialita kaya, tanpa keluarga Chen. Dia hanyalah seorang gelandangan. Zhou Hao, Anda tidak akan meninggalkan saya kan? Chen Xiaomei, apa kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Saat aku bersamamu sebelumnya, itu hanya karena kamu adalah nona muda keluarga Chen. Sekarang setelah kamu meninggalkan keluarga Chen, apa kamu pikir aku masih akan menyukaimu? Bukan begitu. Bukan begitu. Zhou Hao Anda mengatakannya. Meskipun saya tidak punya uang, Anda akan tetap bersama saya. Bukan begitu. Hantam aku. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Pukul dia keras-keras.
Pukul dia keras-keras. Ketua Chen, jika kamu terus memukulnya seperti ini, nyawa anjing adikmu akan hilang. Terserah. Kakak sulung kau benar-benar akan diam lihat aku mati. Aku tidak berutang apapun padamu. Karena kamu mengabaikan ikatan persaudaraan kita yang dalam, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kakak hati-hati. Qian Yousan jangan menyakiti Xiao Jing. Jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jinlin, jelas aku dan adik keduaku, serta adik keempat kita, adalah kerabat darahmu. Namun kamu mengusir kami dari rumah, tapi sekarang kamu begitu mengkhawatirkan wanita sialan ini. Xiao Jing berbeda darimu. Xiao Jing pada dasarnya baik hati dan berwatak baik. Tidak seperti kalian semua. Kalian semua adalah lintah dan parasit tak tahu terima kasih. Omong kosong, kamu hanya pilih kasih. Dulu kamu memihak adik kedua, sekarang kamu memihak wanita sialan ini. Qian Yousan, kamu tidak punya harapan. Berhenti bicara omong kosong. Bukankah kamu sangat mengkhawatirkan wanita sialan ini? Bawa uangnya untuk menebusnya. Jangan sakiti dia. Aku akan memberimu 10 juta. Kakak sulung jangan berikan uang itu padanya. Jika kau memberikannya padanya kali ini, akan ada lain kali. Kau tidak akan pernah selesai membayar. Diam wanita sialan. Jika aku tidak mendapatkan uangku hari ini, aku akan membunuhmu. Jangan sakiti dia. Aku akan mengambil uangnya untukmu. Kakak sulung takut sekarang. Bagus, kalau kamu tahu rasa takut, pergi ambilkan aku 50 juta. Maka aku akan melepaskan wanita sialan ini. 50 juta. Benar, sebelumnya 10 juta. Kamu tidak mengambilnya, sekarang harganya sudah naik. Tanpa 50 juta, tunggu saja untuk mengambil mayat wanita sialan ini. Baiklah. Kakak sulung jangan berikan padanya. Jangan berikan padanya. Diam. Kakak, ayo lari. Mau lari kemana? Wanita sialan berani menggigitku. Aku akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M Berhenti. Media. Seseorang melaporkan bahwa ada penyerangan yang disengaja di sini dan insiden pelanggaran batas. Tolong ikut kami. Xiaoyin, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Kakak sulung, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Kakak sulung, bawa mereka pergi. Kakak sulung, kamu selalu paling menyayangiku sejak aku kecil. Aku ingat ketika kita miskin saat kecil. Kita tidak punya cukup makanan. Kamu selalu melihatku menatap dapur tetangga kita, Daniela. Jadi kamu menjual satu-satunya sisirmu dan membelikanku sebutir telur. Kakak ketiga makan telurnya. Kakak, mari kita bagi rata. Baiklah, kamu makan dulu. Kakak makan. Kamu makan. Makan lebih banyak, agar tumbuh tinggi. Pegang mangkuknya dengan stabil. Kakak ketiga yang asli, sudah mati. Aku tidak lagi punya kakak ketiga. Kakak sulung, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kakak sulung, aku tahu aku salah. Kakak sulung, aku benar-benar tahu aku salah. Kakak sulung, cepatlah. Xiao Jing, kamu kemana saja beberapa hari ini? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu kakak sulung tidak menyukaiku. Aku akan pergi sekarang. Xiao Jing, Xiao Jing. Maafkan aku. Kakak sulung sudah tahu. Saat aku masih kecil, kamu tidak mencuri uang keluarga. Perhiasan di kamarku juga tidak dicuri olehmu. Aku tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan telah menyakitimu. Aku telah menyakitimu. Aku salah sebelumnya. Aku melakukan banyak kesalahan, dan juga banyak salah paham tentangmu. Tapi sekarang aku sudah sadar. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti dulu lagi. Kakak sulung. Xiao Jing. Apakah kamu bersedia memaafkanku? Kakak sulung, aku. Jika kamu tidak bersedia memaafkanku, itu wajar. Jika itu aku, mungkin aku juga tidak akan bersedia memaafkan. Kakak sulung, apa yang kau katakan? Apakah itu benar atau salah? Tentu saja itu benar. Tapi,
Bukankah kau akan menikahkanku dengan ketua grup Huamei? Siapa yang mengatakan itu? Itu kakak ketiga. Kakak ketiga bilang bahwa alasan kau di depan banyak orang ingin menyerahkan grup Chan kepadaku adalah untuk menikahkanku dengan ketua grup Huamei. Omong kosong. Aku sama sekali tidak pernah berpikir begitu. Lagi pula, aku sungguh-sungguh ingin menyerahkan grup Chin untuk kamu kelola. Tapi, mengapa? Karena kamu berhati murni dan baik, dan bertekad kuat. Aku percaya, kamu pasti akan mengelola grup Chen dengan baik, dan kamu bisa membawa grup Chen menuju kejayaan. Kamu tidak akan menolakku kan? Aku. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan menyerahkan grup Chen kepadaku? Penilaianku tidak akan salah. Xiao Jing, kakak sulung tahu, kamu tidak mungkin memaafkanku. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya berharap kamu tidak akan menghindariku di masa depan. Tidak, kakak sulung. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Jika bukan karena kakak sulung waktu itu memberiku sesuap makanan, aku pasti sudah lama kehilangan nyawaku. Nyawaku diselamatkan olehmu kakak sulung. Apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi kakak sulungku. Xiao Jing, hari ini, aku juga punya hadiah penting untukmu. Hadiah apa? Selamat ulang tahun. Kakak sulung, kau masih ingat ulang tahunku? Selama 20 tahun terakhir, kakak sulung belum bisa mengirimkanmu ucapan selamat. Ini The adalah film kartu was buatan tangan translated dariku. and Ini tidak narrated sebagus by milikmu, M-Media. tapi ini adalah niat tulusku. Lihat, apakah kamu menyukainya? Aku suka. Selama kakak sulung yang membuatnya aku suka. Hari ini, selain kartu, ada juga kue. Kue. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Buatlah permintaan. Kakak sulung, aku merasa hari ini, aku benar-benar sangat bahagia. Setiap hari mulai sekarang, kamu akan sebahagia ini. Xiaolin. Selama 35 tahun terakhir, kamu sudah terlalu banyak menderita. Mulai sekarang, biarkan aku menjagamu. Qin Huai. Terima kasih. Tapi, Tidak ada tapi. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu pengabdianku yang tak tergoyahkan padamu. sebenarnya aku membaca surat-surat yang kamu tulis untukku. Lalu mengapa kamu tidak menghubungiku? Bagaimanapun sudah bertahun-tahun berlalu. Mungkin kamu sudah menikah dan punya anak. Jika aku muncul di hadapanmu saat itu, bukankah aku akan mengganggu hidupmu? Xiaolin. Istriku hanya akan kamu. Aku sudah memberitahu nenek tentang masalah kita. Dia sekarang sangat ingin bertemu denganmu. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Qin Huai. Aku ingin mengatakan, terima kasih sudah menungguku selama 15 tahun. Jika kamu tidak pernah muncul, aku akan terus menunggu. Cincin ini, aku beli 15 tahun yang lalu. Aku menyimpannya bersamaku selama ini. Apakah menurutmu ini terlalu kecil? Sebenarnya ini agak kecil. Kalau begitu aku akan membeli yang lebih besar. Kamu seharusnya membeli yang besar. Tapi jangan buang yang kecil ini. Xiaolin. Jadi kamu bilang ya?
Qin Huai. Tolong bimbing aku seumur hidupku. Kakak kedua. Kakak ketiga. Xiaomei, bagaimana kalian berdua berakhir seperti ini? Jangan sebut-sebut itu. Kakak sulung tidak tahu kegilaan macam apa yang merasukinya. Dia tidak hanya tidak membantuku melunasi utang judiku. Dia juga mengusirku dari rumah. Dan akhirnya dia bahkan menyebabkan aku menghabiskan beberapa hari di dalam. Situasi saya mirip dengan kakak ketiga. Aku baru saja mencuri beberapa set perhiasan dari kakak sulung. Dan dia mengetahuinya. Dia lalu memutuskan hubungan denganku. Dan mengusirku dari rumah. Tidakkah kalian berdua berpikir, kakak tertua sudah berubah? Kakak kedua, kamu juga menyadarinya. Sepertinya kakak tertua telah terkena sihir. Grup Chen jelas merupakan properti keluarga Chen kita. Namun dia ingin memberikannya kepada Chen orang luar itu. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita ambil kembali apa yang menjadi milik kita. Bagaimana kita menghadapinya? Kakak sulung sekarang bahkan tidak membiarkan kita masuk rumah. Aku masuk untuk mengambil sesuatu beberapa hari yang lalu. Dan bahkan diusir oleh satpam. Ini. Polis asuransi jiwa. Karena kakak tertua tidak adil terhadap kita, maka jangan salahkan kami jika tidak adil terhadapnya. Kakak kedua, kamu selalu punya lebih banyak ide. Apa yang kamu lakukan? Turun. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak tertua, kau yang pertama tidak adil terhadap kami. Jadi jangan salahkan kami jika sekarang tidak adil terhadapmu. Kamu akan mendorongku keluar. Agar tertabrak mobil. Siapa yang menyuruhmu memutus mata pencarian kami? Kami tidak punya pilihan selain melakukan hal seperti ini. Omong kosong. Kalian sendiri yang memutus jalan hidup kalian. Yang kulakukan hanyalah mencuri beberapa set perhiasanmu. Dan kau mengusirku dari rumah. Memutuskan ikatan darah kita. Menyebabkan pacarku putus denganku. Dan membuatku kehilangan muka. Chanlin, kau wanita jahat. Dan aku. Proyekku dengan grup Huamei. Yang kulakukan hanyalah mendapatkan sedikit keuntungan darinya. Dan kau mengusirku dari grup Chen. Membuatku seperti anjing jalanan. Bahkan Xiaolan meninggalkanku. Keadaanku sekarang. Semuanya salahmu. Benar sekali, aku hanya meminta 10 juta darimu. Dan kau bahkan tidak memberikannya padaku. Lihatlah luka-luka di wajahku ini. Ini semua salahmu. Kalian semua. Apakah kalian semua lupa? Siapa yang membesarkan kalian? Itu aku. Aku putus sekolah pada usia 15 tahun. Mengorbankan hidupku sendiri. Bekerja siang dan malam. Untuk membesarkan kalian semua. Bahkan ketika aku tidak punya cukup makanan atau pakaian, aku tidak pernah membiarkan kalian kelaparan. Dan pada akhirnya, aku membesarkan 3 orang tak tahu terima kasih seperti kalian. Cukup. Apa gunanya mengatakan semua ini? Ibu dan ayah sudah meninggal. Jadi kau harus mengambil alih tanggung jawab mereka. Untuk membesarkan kami. Kau bicara seolah-olah kau telah melakukan sesuatu yang hebat. Xiaomei benar, kau membesarkan kami. Itu hanya wajar dan benar. Lagi pula warisan itu seharusnya diwarisi oleh kami. Jika bukan karena kalian, aku bisa saja kuliah. Aku bisa saja memiliki hubungan normal dan menikah. Dan memiliki hidupku sendiri. Tapi aku mengorbankan semuanya. Untuk membesarkan kalian semua. Aku tidak pernah berpikir kalian akan begitu tidak tahu terima kasih, kakak sulung. Aku tahu tidak mudah bagimu membesarkan kami. Seorang kakak perempuan itu seperti seorang ibu. Seorang ibu akan selalu ingin anak-anaknya berhasil. Jeti, tolong bantu kami untuk terakhir kalinya. Dengan nyawamu. Dapatkan kami 50 juta. Benar kakak tertua. Karena kamu tidak mau membagikan asetmu kepada kami. Kau bisa bagikan hidupmu pada kami. Jika kamu meninggal dalam kecelakaan mobil hari ini, polis asuransi ini akan berlaku. Masing-masing dari kita akan menerima 50 juta. Kakak sulung, kau selalu menyayangi kami bertiga bukan? Kau tidak akan tega melihat kami menderita kedinginan dan kelaparan setiap hari. Jadi, kau mati saja. Dan biarkan kami bertiga hidup dalam kemewahan baiklah. Kalian sekelompok binatang, kakak sulung. Karena keadaan sudah seperti ini. Kenapa kita tidak
memperjelas kematianmu. Bukankah kamu sedang mencari anak itu Qin Hui? Apa maksudmu? Anak laki-laki Qin Hui itu cukup setia padamu. Aku dengar, setelah dia lulus dari universitas, dia terus mencarimu. Dan dia bahkan kembali ke desa setiap bulan untuk mencari. Akhirnya aku tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya. Dia menanyakan tentang rumah kami di Ninghai. Dia datang ke rumah kami mencarimu. Coba tebak, bagaimana kami memberitahunya? Apa yang kamu lakukan? Kami menyuruh satpam memberitahunya. Tidak ada keluarga bernama Chen di sini. Keluarga ini bernama Li. Mengapa kamu melakukan itu? Chanlin, apa kau pikir kami bodoh jika kau menikah dengannya dan punya anak? Apakah kau masih mau dengan sukarela meninggalkan semua asetmu kepada kami? Jadi, kamu ingin aku mati sendirian? Kakak sulung, jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Kami hanya ingin kamu menjalani masa tuamu dengan tenang. Kakak sulung, aku tidak sekejam mereka. Aku bahkan memperkenalkan kakak Hai padamu. Aku tidak bilang aku ingin kau mati sendirian. Kamu benar-benar bukan manusia. Selama kamu meninggal, kami akan menjadi ahli waris hartamu. Ditambah polis asuransi ini, itu sudah cukup untuk seumur hidup. Kita akan hidup mewah. Jati kakak, tolong bantu kami. Untuk terakhir kalinya ini, kamu akan menerima balasan atas ini. Kau abaikan ikatan persaudaraan kita dan mengusir kami bertiga dari rumah. Tepat sekali, karena kau tidak berperasaan terhadap kami. Maka jangan salahkan kami jika kami tidak adil padamu. Bahwa kau telah mencapai titik ini sepenuhnya salahmu sendiri. Jangan salahkan kami. Kakak, bukankah kau selalu merindukan ibu dan ayah? Sekarang, kami mengirimmu untuk bertemu ibu dan ayah lebih awal. Kau seharusnya berterima kasih kepada kami. Aku memang menyalahkan diriku sendiri. Orang tua kita meninggal lebih awal saat itu. Aku tak peduli pada kalian bertiga yang tak tahu terima kasih. Kakak sulung, apa yang kamu katakan sekarang tidak ada gunanya. Setelah kami selesai denganmu, kami akan mengirim Chen Jing untuk menemuimu di jalan menuju mata air kuning. Semua asetmu akan menjadi milik kami. Ayolah, ayolah. Mati. Xiaolin, Mengapa kamu masih merawatku? Lukamu lebih parah dariku. bukan apa-apa, hanya luka kecil. Xiaolin, Apa yang terjadi pada mereka? aku sudah menyerahkan mereka ke polisi. Ada kesaksian manusia dan bukti fisik. Kali ini, mereka tidak akan lolos. The Aku benar-benar gagal. film Aku was membesarkan mereka translated selama and 20 tahun, narrated by hanya M. untuk Media. membesarkan 3 anak tak tahu terima kasih. Ini bukan salahmu. Kakak sulung telah bekerja keras sepanjang hidupnya, dan akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Grup Chen, Ketua Chen, Grup Chen terdaftar hari ini. Bolehkah saya bertanya apa pendapat Anda? Ketua Chen, karena Anda berada di kota Ninghai, di antara 10 perusahaan teratas, satu-satunya pengusaha wanita, apa yang ingin Anda katakan? Yang ingin kukatakan adalah ini, bahwa Grup Chen bisa mencapai posisinya hari ini, bukan karena aku, melainkan kakak sulungku. Kakak sulungku adalah wanita yang benar-benar hebat. Pada usia 15 tahun dia terpaksa putus sekolah. kamp penjara. Dan dengan tangan lembutnya yang halus, secara pribadi membesarkan 4 adik, dan mendirikan Grup Chen. Selama bertahun-tahun ini, dia juga telah menanggung kesulitan yang luar biasa, dan kemunduran, namun dia tetap kuat dan baik hati. Dia adalah idolaku, sebagai kakak sulung, dan terlebih lagi ibuku. Dan yang ingin kukatakan hari ini adalah ini, di hari-hari yang akan datang, aku akan menjadikannya tujuanku, dan terus maju dengan tekad yang tak tergoyahkan.